Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan amal ibadah, mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita kelak semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna bisobri wa sholah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentunya kata sabar ini adalah kunci untuk melanjutkan perjalanan hidup. Semua orang butuh kesabaran, baik yang muslim maupun non-muslim. Tapi dalam ayat tadi sampaikan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman yang dipanggil. Karena Allah menginginkan, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tetap dalam ketakwaan dan tetap terus konsisten menjalani hidup ini guna mendapatkan surganya. Itulah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, orang yang beriman. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, semua kita tentu memiliki masalah. Tidak ada orang hidup ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Anak kecil, dewasa, ibu-ibu, kakek-kakek, karyawan, pengangguran, ibu rumah tangga, wanita karir, tukang jualan, bisnismen, semua punya masalah. Dan masalah itu tentunya semua bisa diselesaikan. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dua kunci sabar dan sholat itu yang harus kita tetap jalankan dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah apapun, dimanapun. Karena sabar itu adalah, tentu semua orang tahu, tidak ada batasnya. Jadi kalau ada yang bilang, kesabaran gue udah habis nih, itu akal-akalannya aja, supaya dia bisa meluapkan kemarahannya, emosinya. Sabar tuh ada batasnya, ada yang bilang juga begitu. Itu hanya akal-akalan mereka untuk melampiaskan emosinya. Sabar itu tidak ada batasnya. Mungkin ada betulnya juga sabar ada batasnya, yaitu batasnya adalah ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Itu batas kesabaran. Selama kita belum masuk ke liang kubur, tetap kita dalam kesabaran. Karena apa? Karena kalau saja kita tidak diberi sifat sabar oleh Allah, sabar itu adalah salah satu sifat manusia yang Allah berikan. Tapi masih banyak orang yang tidak menggunakannya di jalan, apalagi di jalan raya contohnya. Aduh, orang turun, berkelahi, berselisih paham, bawa golok, bahkan ada yang sampai berdarah-darah. Itu karena mereka tidak bisa menahan kesabarannya. Di rumah ada istri yang memotong kelamin suami, ada yang suami mengubur istri, ada mertua
konflik dengan menantu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu Al-Baqarah 153 Allah sampaikan, Allah tekankan bahwa kita itu harus bersabar. Dan kalau kita bisa mempertahankan kesabaran kita, luar biasa imbalannya. Allah sampaikan, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Luar biasa bukan? Kalau hamba Allah, umat manusia, orang sudah Allah jamin akan ada Allah di dekatnya terus, Allah bersama dengan orang tersebut, tentunya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita dekat dengan pemimpin atau pimpinan dari perusahaan kita, atau camat, atau bupati, gubernur, menteri, presiden sekalipun, tentu kita akan bangga, cukup bangga kita bersama dengan mereka, orang-orang yang kita anggap kuat, orang-orang yang bisa melindungi kita di dunia ini. Tapi semuanya akan terpatahkan kalau Allah bersama kita. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita kalau Allah sudah bersama kita, termasuk iblis. Tidak akan sanggup menggoda kita, karena Allah bersama kita. Untuk itu, sabar dan sholat itu senantiasa harus kita tanamkan di hati kita. Ikhwan amat yang dirahmati Allah, orang sabar itu adalah orang yang tetap bisa menahan diri untuk tidak berbuat melampiaskan emosinya. Bahkan ketika orang tersebut boleh melampiaskan marahnya, boleh saat itu melampiaskan marahnya, tapi dia tidak lampiaskan. Dia tetap tenang. Itulah orang-orang yang diberi kesabaran sama Allah. Dan kesabaran itu tentunya Allah yang memberikan. Makanya kita tetap sholat dan mohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Iwan amat yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan kalau hidup ini semua orang tidak sabar. Bagaimana kejadiannya di jalan raya, bagaimana di rumah, bagaimana di pekerjaan, di pasar, di stasiun, terminal, akan selalu ada pertumpahan darah kalau tidak ada sifat sabar. Untuk itulah Allah berikan sifat sabar agar dunia ini dapat berjalan dengan baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetaplah dalam kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan saya mohon ampunannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.